Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Ube di pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran 5 dan 6 di tema 3 dan subtema 2. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa selalu menerapkan 3M ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan wujud benda. Yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan satuan berat baku melalui pengamatan timbangan. Adapun yang ketiga adalah peserta didik mampu memaparkan arti penting hidup sederhana. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, mohon disimak penjelasan pada subtema 2, PB 5 dan 6 ini. Anak-anakku, hari ini kita akan mengetahui benda gas. Ingatkah kalian wujud benda selain benda padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas terdapat di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara masuk benda gas. Dapatkah kalian melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, mari kita lakukan percobaan. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Siapkan alat bahan. Yang pertama, kantong plastik kuning. Yang kedua, balon. Adapun langkah-langkah percobaannya, pertama, tiup balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikat mulut plastik dengan karet. Ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Sekarang kita akan mengetahui alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Pertama, timbangan beras. Kedua, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan timbangan neraca. Perhatikan oleh kalian, anak-anakku semua, satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Pastinya kalian mengetahui antara kilogram dan gram. Perhatikan oleh kalian dan bantulah Lani cara membandingkan timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Anakku, pernah kalian memperhatikan asap yang ada di sekitar kalian? Banyak asap di sekitar kalian. Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung taburan gula padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dapat dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangatlah kecil. Sekarang kita akan masuki PB6. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah wujud benda. Sifat, bahan, dan kegunaan berbagai benda. Banyak benda di sekitar kita. Kita membutuhkan benda untuk membantu kita beraktivitas. Setiap benda memiliki kegunaan masing-masing. Benda terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Benda itu dibuat dari bahan yang berbeda sesuai dengan sifat dan kegunaannya. Penggunaan bahan benda harus disesuaikan dengan tujuannya. Berikut kegunaan benda dari berbagai bahan. 1. Kegunaan benda dari plastik. Plastik adalah bahan yang tahan terhadap air. Maka kita menggunakan plastik untuk wadah air. Plastik memiliki sifat yang ringan, tidak mudah pecah, dan tidak menyerap air, seperti ember, gayung, baskom, dan lain sebagainya. Meja dan kursi pun ada yang terbuat dari plastik. Plastik
Plastik juga banyak digunakan sebagai kantong belanja dan bungkus berbagai makanan. Plastik ternyata mudah terbakar, maka kita tidak bisa menggunakan plastik sebagai bahan untuk membuat panci atau penggorengan. Nah, benda-benda yang terbuat dari kayu. Kegunaan benda dari kayu termasuk bahan yang paling banyak digunakan untuk membuat benda. Misalnya meja, kursi, lemari, pintu, dan jendela. Kayu banyak digunakan karena mudah diperolehnya. Sifat-sifat kayu adalah sebagai berikut: keras dan kuat, isolator panas dan listrik, tidak tahan terhadap air, api, dan mudah dibentuk. Berdasarkan sifatnya, pertama, bahan pembuatan perabotan rumah tangga karena sifatnya keras, kuat, dan mudah dibentuk. Pegangannya juga sifatnya isolator dari panas. Bahannya yaitu bisa kita buat sebagai kerangka rumah yang sifatnya keras dan kuat. Kayu juga berguna bagi manusia untuk bahan bakar karena sifatnya yang tahan terhadap air. 3. Kegunaan benda dari karet. Karet dihasilkan oleh pohon karet berupa getah seperti susu yang kita sebut dengan lateks. Lateks diperoleh dengan cara menyadap, yaitu dengan menyayat kulit pohon atau pada bagian motif tumbuhan. Sifat-sifat karet adalah sebagai berikut: kuat, lentur atau elastis, tidak tahan api, mudah meleleh, isolator panas dan listrik, dan tidak tembus air. Berdasarkan sifat dan kegunaan karet adalah bahan tersebut membuat ban dan balon karena sifatnya yang elastis, membuat pegangan alat listrik karena sifatnya yang isolator listrik, membuat ember karena sifatnya yang kuat dan redap air. Yang keempat, kegunaan benda dari kertas. Kertas terbentuk dari pengolahan kayu menjadi bubur kertas atau pulp. Kertas sejak awal diciptakan untuk mendokumentasikan karya, baik tulisan maupun dalam bentuk gambar. Seiring perkembangan zaman, kertas sendiri berubah-ubah untuk berdasarkan fungsi dokumentasinya seperti buku bacaan, buku tulis, majalah, brosur, kartu nama, sertifikat, dan lain sebagainya. Sifat kertas antara lain permukaannya halus, mudah menyerap air, dan mudah terbakar. Kertas dapat digunakan sebagai media tulis, media cetak, bungkus, bungkusan makanan dan minuman, tisu, dan sebagainya. Kelemahan kertas adalah mudah sobek. Yang kelima adalah kegunaan benda dari logam. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, menghantar listrik dan panas, mengkilap, dan umumnya mempunyai titik cairan tinggi. Berdasarkan sifat, kegunaan logam adalah sebagai bahan bangunan, rumah, dan jembatan, sebagai bahan pembuat perhiasan seperti emas dan perak, untuk peralatan dapur, membuat kabel, tembaga karena sifatnya yang mudah menghantarkan listrik. Aneka wujud benda sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda diciptakan oleh Allah dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kalian membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya yang berbeda. Kalian telah mempelajari benda dan sifatnya. Nah, anak-anakku, sekarang perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani orangnya sangat sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai kebutuhan. Hidupnya tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini ialah berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat melatih hidup hemat, bijaksana dalam menggunakan barang.
Adapun tugasnya, kalian kerjakan uji kompetensi 2 halaman 86 sampai 88. Fotokan, lalu share ke UB, dan Bu Ulan jangan lupa beri keterangan. Itu saja mungkin dari UB. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.